Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, Kang Rashid. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Baik, kita mulai acara pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmat di dalam dunia ini, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, kepada para keluarganya, dan insya Allah kita sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelum kita masuk ke acara kajian pada siang hari ini, Upgrade Your Value with Ramadan, saya akan membacakan sedikit tata tertib acara yang berlangsung pada siang hari ini. Yang pertama, kepada seluruh peserta Zoom, harap untuk menonaktifkan suaranya. Yang kedua, nanti akan diadakan sesi tanya jawab. Bagi para peserta Zoom yang akan ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Yang ketiga, kepada seluruh peserta dimohon untuk mengikuti acara ini dari awal hingga akhir acara. Kajian pada siang hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Haji Muhammad Darwajatul Al-Rashidi, atau biasa yang kita kenal dengan Kang Rashid. Saya akan sedikit membacakan profil beliau. Beliau merupakan lahir di Tasikmalaya. Beliau menyelesaikan pendidikannya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Beliau juga merupakan founder dari Yayasan Musafir Center Indonesia di Jakarta. Selain itu, beliau juga aktif sebagai pimpinan pesantren Miftahul Anwar di daerah Singaparna, Tasikmalaya. Dan beliau juga menulis buku yang berjudul Dari Sang Musafir, Pesan-Pesan Rasul, dan Libatkan Allah dalam Hidup. Iya. Oke, baik Kang Rashid. Sehat Kang? Berkah. Dokter Haji Adita senang bisa silaturahim dengan Rumah Sakit Dinda. Amin, Kang Rashid. Mungkin langsung saja kita menginjak ke acara utamanya, yaitu kajian yang akan disampaikan oleh Kang Rashid, Upgrade Your Value with Ramadan. Terima kasih, hatur nuhun. Semoga suara saya didengar jelas. Begitupun juga gambarnya, resolusinya juga tinggi, mudah-mudahan bisa dilihat, jelas hidungnya, jelas wajahnya ya dokter kita ya. Kita buka kajian di siang hari ini, walaupun sudah dibuka dari pukul 11 ya dokter ya. Mudah-mudahan kami hanya senang bagian penutup saja, bagian berdoa saja ya, mudah-mudahan acara ini yang diadakan oleh Rumah Sakit Umum Dinda. Dan izinkan kami, dokter, saya menyapa terlebih dahulu sebagai silaturahim. Mudah-mudahan kita bisa silaturahim secara offline, tetapi kita walaupun secara online, dunia ini juga milik Allah. Udara dari Jakarta Selatan menuju Tangerang pun merambat juga udara milik Allah. Semoga silaturahim itu nyampe ke hadirat Allah dan untuk kita semua. Saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada termasuk menjadi wasilah kami hadir di majelis mulia ini sebagai Ibu Komisaris PT Dinda Medistra, Ibu Hajjah
Darnelis, semoga beliau sehat walafiat. Beliau Masya Allah menggagas rumah sakit ini dengan penuh perjuangan. Semoga tetesan keringat beliau, kemudian perhatiannya terus mengalir hingga ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga menyapa Direktur PT Dinda yaitu Dr. Ima Hairun Nisa. Semoga beliau bisa mengawal rumah sakit ini tidak hanya menyehatkan fisiknya, tapi juga menyehatkan ruhaninya melalui Ramadan ini. Sebab sehat fisik itu juga sangat ditentukan dengan sehat ruhani. Kalau ruhaninya bahagia, ruhaninya taat, rohaninya sentosa, maka fisiknya pun juga bahagia. Maka tema pada siang hari ini, upgrade your value with Ramadan. Juga Pak Direktur Rumah Sakit Dinda, Dr. Fahmi Ajhari Basha, semoga beliau sehat walafiat, dan MC pada siang hari ini dan jajaran pengurus manajemen dan juga yang hadir, semoga Allah berkahi kita semua. Untuk izinkan Dr. Adita, saya buka dengan sholawat terlebih dahulu. Semoga sholawat ini, saya sedikit ada satu cerita sebelum membacakan sholawat. Sewaktu Kangjeng Nabi mendapat undangan dari Allah untuk mengadakan traveling ke langit, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj, beliau melewati rest area. Dari Makkatul Mukarramah rest areanya tiba di Madinah, mampir di rest area di Gunung Tursina. Yang ketiga mampir di rest area di Bethlehem, tempat lahirnya Nabi Isa. Kemudian beliau take off dari bumi Palestina menuju Sidratul Muntaha. Di langit pertama, di rest area langit pertama, Rasulullah melihat ada di pojok langit pertama, melihat seorang malaikat yang dalam tubuhnya ada ribuan sayap, dan di setiap sayapnya itu ada ribuan jari jemari. Kemudian Rasulullah bertanya, ya Jibril, siapakah malaikat itu? Bolehkah engkau perkenalkan kepada malaikat Jibril sebagai tour guide saat itu kepada Rasulullah karena akan menuju ke Sidratul Muntaha. Beliau memaparkan, ya Rasulullah, itu malaikat dapat tugas dari Allah. Sejak diciptakan hingga kiamat nanti, tugas itu malaikat adalah mencatat turunnya hujan. Gitu Dr. Adita. Dia mencatat turunnya hujan yang turun di atas rumah sakit Dinda, malaikat itu yang mencatat. Hujan yang turun di bumi Jakarta, malaikat itu mencatat. Tidak pernah miss, dia catat. Tetesan turun hujan, dia catat. Maka ribuan jari jemari, jutaan sayap itu mencatat semua tetesan hujan. Karena tetesan hujan itu rahmat. Termasuk juga Dr. Adita, tetesan hujan yang turun di sirkuit Mandalika. Itu juga dicatat kemarin di MotoGP ya. Walaupun sempat ramai ya Dr. Adita ya. Pawang hujan rara ya gitu. Nah, kemudian Rasulullah menghampiri kepada malaikat itu. Masya Allah, Allah menitipkan kekuatan padamu. Ya, sebagaimana Allah menitipkan kemampuan medik, kemampuan dokter, kemampuan rawat, juga Allah titipkan kepada kehidupan yang ada di rumah sakit Dinda ini. Namun malaikat itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya kemampuan mencatat hujan sejak aku diciptakan hingga kiamat nanti. Semua tetesan hujan adalah rahmat dari Allah. Dia menumbuhkan tanaman, dia menumbuhkan batang, ranting, dan buah-buahan. Begitupun juga hujan itu turun, membuat udara jadi segar yang tadinya panas. Membuat tanah yang tandus menjadi gembur, itu rahmatnya hujan. Juga hujan mengalirkan bakteri dari permukaan bumi ke laut, itu hujan, udara menjadi segar. Maka dalam agama Islam, hujan itu adalah rahmat. Walladzina jalna minas sama'i ma'an ala qadar. Allah turunkan air dari langit dengan ukuran tertentu. Kemudian kalau hujan tidak ada 1 tahun, kita kering kerontang, maka agama menganjurkan silakan sholat istisqa, memohon hujan. Tetapi kalau hujan sudah turun, apakah boleh diberhentikan seperti pawang hujan di Mandalika itu ya? Hujan karena itu rahmat, gitu ya. Namun Rasulullah memberikan arahan, kalau toh hujan di kawasan Tangerang, mobil khusus di atas rumah sakit Dinda, sudah 2 minggu Kang Rasid ini hujan. Bagaimana atuh hujan ini? Rasulullah memberikan doa, Allahumma hawailina wala alina. Ya Allah,
geserkan itu hujan ke sekitar kami, ke Tangerang, ke Lebak Bulus, ke Ciputat, ke Cikupa sana, tapi jangan di atas kami, wala alaina. Itu boleh meminta seperti itu, tapi jangan minta diberhentikan, karena hujan itu rahmat. Kalau boleh minta dialihkan, mangga. Nah, kemudian malaikat itu berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mampu mencatat tetesan hujan yang turun ke muka bumi. Namun aku punya kelemahan ya Rasulullah. Apa itu wahai malaikat? Kelemahanku adalah aku tak mampu mencatat pahala orang yang bersolawat secara berjamaah. Masya Allah. Pahala bersolawat kepada Rasulullah, malaikat yang kemampuannya bisa mencatat tetesan hujan, dia tak mampu mencatat pahala bersolawat kepada Kangjeng Nabi. Maka yuk kita buka kajian siang hari ini, wabil khusus. Kita mohon keberkahan solawat, semoga rumah sakit wabil khusus, ya, semoga rumah sakit umum Dinda ini selalu melayani yang terbaik. Tidak pernah berhenti berbagi, tidak pernah bosan untuk memberi wejangan, memberikan resep, memberikan petuah-petuah kesehatan, memberikan solusi-solusi kesehatan. Semoga kita mohon keberkahan itu kepada para komisaris, dokter, para direktur, para dokter, sendiri kasih keberkahan dalam keilmuan kedokterannya. Bersama-sama mari kita buka dengan keberkahan salat berkah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mohon diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sama-sama. Salatullah salamullah ala toha rasulullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah tawas bilhamdulillah wa kulli mujahidin lillah bi'alil badri ya Allah al-hadhiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ufawwidu amri ya rumah sakit kami, rumah sakit PT Dinda Medistra, Rumah Sakit Umum Dinda yang dikomandoi oleh Dr. Ima Herunisa, juga Direktur Dr. Fahmi Ajhari Basya, yang digagas oleh Ibu Hajjah Darnelis. Berkahilah rumah sakit ini, berkahi para manajemennya, berkahi para dokternya, berkahi para perawatnya, dan juga berkahi para pasiennya. Semoga Allah memberikan keberkahan yang luar di rumah sakit ini. Allahumma barik lana fi sya'bana waligna Ramadan. Ya Allah, dengan keberkahan bulan Sya'ban dan keagungan suci Ramadan, turunkanlah keberlimpahan nikmat yang berkesinambungan kepada majlis ini. La haula wala quwata illa billah bisirri asraril Fatihah. Kunun, terima kasih Dr. Haji Adita Dian Putra. Saya mulai ya. Punten sekali, memang waktu telah menunjukkan pukul 1:01. Ini memang suasana terik sedang ada di ubun-ubun, itu ya, panas sekali gitu ya. Bunda Ayahanda, teman-teman di Rumah Sakit Dinda, bila mana di hadapan ada air silahkan diminum. Bila mana ada catatan kosong silahkan ditulis ilmu yang mencoba kita sampaikan. Karena punten, kalau kita dokter ya, dokter kita, kalau kita punya kendaraan supaya tidak dimaling, kunci kendaraan itu dan simpan di garasi. Kalau kita memiliki kuda supaya tidak kabur itu kudanya, diapain teman-teman? Dirantai atau ditali, kemudian dimasukkan ke kandangnya. Kemudian kalau kita punya pasien gitu ya, supaya tidak kabur,
jadi simpan pasiennya di ruang isolasi. Kemudian kalau kita punya gadis di rumah, ya gadis, supaya tidak kabur kumaha tukang Rashid, dinikahkan, aman itu gadis, gitu ya. Terakhir, kalau kita mendapatkan ilmu, supaya tidak hilang itu ilmu dalam ingatan, kadang suka masuk dari telinga kanan, keluar di telinga kiri. Lagi duduk mah paham, bahkan ngerti, pas berdiri dari duduk pengajian sudah hilang. Maka Nabi berpesan, al ilmu nur, ilmu itu cahaya, maka harus diikat. Salah satu mengikat nur itu dengan mencatat, ya, mencatat. Kang Rashid, pulpennya sudah habis tintanya, sekarang sudah ada IT, sudah ada teknologi, direkord lewat telepon, lewat smartphone. Baik, kita nanti kolaborasi dengan Dr. Haji Adita, bahwa kita akan diskusi, sementara saya kasih mukadimah terlebih dahulu. Upgrade your value with Ramadan. Kita hidup di bumi ini dapat misi. Kita hidup dilahirkan melalui orang tua, atas kehendak Allah, itu membawa mandat. Misi utama kita hidup di muka bumi adalah menghamba kepada Allah. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bahwa akan aku jadikan hambaku mulai lahir dari ibu dan bapak untuk menjadi khalifah. Menjadi khalifah. Ini adalah value. Menjadi khalifah itu value, itu nilai. Kita keluar dari rumah pergi ke sakit Dinda sebagai perawat, itu khalifah, memakmurkan bumi. Kita keluar dari rumah menuju rumah sakit Dinda sebagai dokter, itu memakmurkan bumi. Memberikan layanan supaya masyarakat sehat dan bersih. Kita keluar dari rumah pergi sebagai pebisnis, itu memakmurkan bumi, itu khalifah. Kita keluar dari rumah untuk menjadi seorang engineer, untuk menjadi seorang ulama dan guru, itu adalah khalifah, memakmurkan bumi dengan memakmurkan lewat kesehatan, memakmurkan lewat bisnis, memakmurkan lewat layanan-layanan sosial. Itu adalah khalifah. Tidak akan sia-sia. Subhana khalaqta hadza batila. Sesungguh maha suci Allah yang menciptakan penciptaannya itu tidak ada yang sia-sia. Demi Allah, sampai Allah menyampaikan Subhana ma khalaqta hadza batila. Maha suci Engkau ya Allah yang menciptakan penciptaannya hadza batila, tidak ada yang sia-sia. Tetapi manusia yang menciptakan suka menyia-nyiakan keberadaan Engkau di dunia ini. Menyia-nyiakan waktu, menyia-nyiakan waktu-waktu mudamu, menyia-nyiakan waktu sehatmu. Ketika engkau sudah berbaring di rumah sakit, ketika sakit mendera kehidupanmu, engkau baru terasa nelangsa dan kecewa. Karena engkau menyia-nyiakan waktu. Punten, sekali lagi, tidak ada penciptaan Allah yang sia-sia. Hampir setiap peristiwa membawa maksud. Hampir setiap keadaan membawa pesan. Contoh saja, karena mungkin pengetahuan kita yang rendah, karena mungkin wawasan kita tidak begitu luas, kita memandang nyamuk saja. Nyamuk, kita pandang itu sia-sia. Buat apa sih Allah ciptakan nyamuk? Nyamuk kan, apalagi nyamuk denggi, mengundang demam berdarah. Kayaknya Allah sia-sia banget sih bikin nyamuk. Kemudian kenapa sih Allah bikin lalat? Juga kenapa sih Allah bikin virus corona? Sia-sia banget sih ciptaan Allah. Ingat, teman-teman Bunda Ayahanda di rumah sakit Dinda, Subhana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada kesia-siaan penciptaan Allah. Tidak ada. Ya. Nah, karena kita menjadi khalifah, janganlah jadi manusia yang sia-sia. Manusia yang bermakna, manusia yang bermanfaat, itu namanya value. Itu value. Sebut saja tadi nyamuk. Menurut kacamata kita, itu sia-sia. Tidak, wahai sahabatku. Nyamuk, melalui nyamuk berapa ribu orang, berapa puluhan ribu orang, bahkan berapa juta orang yang tersantuni rezekinya. Gara-gara nyamuk muncullah pabrik baygon. Gara-gara nyamuk muncullah seorang dokter yang khusus di wilayah itu. Gara-gara nyamuk muncul obat nyamuk sap kaki 3, gitu ya. Obat nyamuk lingkaran 3. Coba gara-gara nyamuk muncullah perusahaan multinasional namanya Rent to Kill. Berapa karyawan yang dihidupkan karena nyamuk. Jadi tidak ada yang sia-sia.
Begitupun juga virus corona. Masya Allah. Dengan adanya virus corona, berapa orang ya kita sadar bahwa kita harus menjaga kebersihan. Jadi tidak ada ketersia-siaan penciptaan Allah. Setiap peristiwa, setiap penciptaan, setiap keadaan memiliki maksud dan memiliki pesan. Hanya orang-orang yang berpikir, hanya orang-orang yang menelaah keagamaan, dia bisa menangkap pesan itu, bisa menangkap maksud tersebut. Nah, kemampuan daya tangkap makna, kemampuan daya tangkap maksud, itu namanya dia euro value. Engkau menjadi manusia yang bermakna, engkau menjadi manusia yang bernilai. Allah tingkat kebervaluan kita, tingkat punten, tingkat value yang paling tinggi, tidak ada yang melebihi kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik derajat, sebaik-baik seseorang, ya, adalah manusia yang banyak menebar manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka kalau toh kehadiran kita di muka bumi ini hanya bermanfaat bagi istri, hanya bermanfaat bagi suami, hanya bermanfaat bagi anak-anak kita, perluas kebermanfaatanmu itu. Upgrade kebermanfaatanmu itu. Sehingga terasa kehadiranmu di muka bumi ini dirasakan oleh tetanggamu, dirasakan oleh pasienmu, dirasakan oleh handai tolan dan saudaramu. Maka punten sekali, upgrade your value. Value yang paling tinggi itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik nilai yang paling tinggi adalah manusia yang banyak menebar manfaat. Nah, salah satu memaknakan, mengejawantahkan manusia yang paling manfaat adalah menjadi profesi dokter, menjadi profesi perawat, melayani masyarakat. Itu adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika datang pasien yang sakit, gelisah, datang ke dokter, Bu, Ibu tuh hanya sakit kepala saja, bukan migrain, Ibu cukup istirahat, bobo 8 jam, Ibu sehat, tenang, punten, memberikan rasa tenang kepada pasien, memberikan rasa tentram kepada pasien, itu kata Kanjeng Nabi, idholus surur, memasukkan rasa bahagia, memasukkan rasa senang di hati, itu tinggi pahalanya, idholus surur. Apalagi punten ketika seorang dokter telah mengoperasi, dioperasi kemudian selamat, itu pasien, dokter, terima kasih, dokter. Kemudian kepada perawat-perawat, terima kasih. Masya Allah. Seorang dokter, perawat, telah banyak memberikan rasa bahagia ke hati pasien. Ini adalah upgrade your value. Tetapi punten sekali, dokter, perawat, bukan yang sipitas, rumah sakit, gitu ya, Kang Rashid juga rumah sakit, katakan Chicago University, Chicago Hospital, kemudian Penang Hospital, Singapura Hospital. Mereka banyak memberikan manfaat kepada pasien-pasiennya. Tapi punten Bunda ya, di sini bedanya. Spread your value with Ramadan. Kenapa ada kalimat Ramadan di ujung? Ramadan itu hanya dilakukan oleh orang yang beriman. Ramadan itu dilakukan oleh orang yang sudah balik dan sudah tanggung jawab dan dewasa. Bagi mereka yang belum balik, itu namanya latihan. Tapi punten sekali, berbeda melayani dengan hati yang beragama Islam, dengan melayani dengan hati yang tidak beragama Islam. Punten sekali bahwa pekerjaan itu dalam agama Islam disebut dengan ibadah. Kang Rashid ingin menyampaikan 4 poin saja dalam rangka untuk mengupgrade value. Pertama, ibadah. Yang kedua, niat. Yang ketiga, amal. Yang keempat, ikhlas. 4 poin ini saja, mudah-mudahan nanti dielaborasi bersama Dr. Haji Adita. 4 poin saja untuk supaya mudah diingat. Upgrade your value with Ramadan. Itu ada 4 poin. 1, ibadah. Yang kedua, niat. Yang ketiga, amal. Ya. Yang keempat, ikhlas. Pertama, ibadah. Setiap aktivitas yang dilakukan di rumah sakit Dinda itu ibadah. Perawat melayani pasien itu ibadah. Dokter memberikan resep kepada pasien itu ibadah. Bagian farmasi memberikan obat untuk pasien itu ibadah.
hatta di level OB, cleaning service, supaya pasien kita tiba di rumah sakit nyaman, ataupun dan ya, lihat rumah sakitnya yang bersih, kemudian di pintu sudah disenyum, ya Pak, mudah-mudahan Bapak segera sehat ya. Sapaan yang menenteramkan, itu sudah jadi obat. Bahkan sebelum ketemu dokter, dia sudah terobati dengan layanan yang senyum, rumah sakit yang bersih. Karena punten, bagi orang yang beragama Islam, apapun aktivitasmu adalah ibadah. Itu spirit paling inti. Itu paling inti. Bukankah kita hadir di muka bumi ini untuk beribadah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Misi utama kita hadir di muka bumi ini adalah untuk beribadah, untuk menghamba kepada Allah. Salah satu bentuk penghambaan itu jadi dokter. Salah satu bentuk penghambaan kepada Allah jadi suster. Salah satu bentuk menghamba menjadi khalifah di muka bumi menjadi farmakologi. Itu adalah semua sivitas di dalam aktivitas rumah sakit itu ibadah. Maka punten, kalau itu jadi ibadah, dari mulai bangun pagi, menyalakan mobil starter, pergi ke rumah sakit, itu semua dihitung, Mbak. Tetesan pertamax yang menjadi bahan bakar mobil kita, itu tetesan ibadah. Maka apapun alat, apapun keuangan yang dipakai ibadah, Allah in return kan kepada. Karena ini semua ibadah. Bahkan meninggal pada saat menuju tempat kerja, itu syahid. Itu syahid. Ya. Pegang, inilah value. Ini yang membedakan dengan yang lain. Ini value, bahwa kerja itu ibadah. Itu yang pertama, tidak akan menjadi nothing. Akan menjadi nothing bila mana aktivitasmu, apa saja, suster, dokter, perawat, engineer, pengusaha, politikus, ya. Kalau motifmu, landasan kerjamu bukan karena Allah, itu jadi nothing. Tetapi landasan kerjamu, landasan melangkahkan motif ke ibadah, maka engkau jadi everything. Duduknya ibadah, berpikirnya ibadah, gelisahnya jadi ibadah. Ini namanya value. Saudaraku, pegang ini, bahwa aktivitas di rumah sakit adalah ibadah. Kedua, punten. Ya, kedua. Yang kedua adalah niat. Yang kedua adalah niat. Rasulullah sampaikan kepada kita, farku ma bainal ibadah wal adah an-niyah. Membedakan aktivitas ibadah dengan aktivitas yang keseharian, aktivitas adat istiadat, pembedanya adalah niat. Karena kita menjadi habit, pagi sudah bangun, kemudian jam 6 sudah siap-siap kerja, kemudian saya ke kantor sudah biasa, melayani pasien sudah keseharian saya, gitu ya, udah biasa kan, gitu ya. Mau berat mau ringan udah biasa. Tapi punten, di hati mereka ini dia tidak menancapkan bahwa itu adalah ibadah, karena dianggap biasa. Maka tindakanmu bukan ibadah, tindakanmu hanya keseharian saja. Maka punten, membedakan tindakan ibadah dengan tindakan kebiasaan atau adat istiadat adalah niat. Maka punten sekali, kita mau Ramadan, mau saum, kemudian tidak menggunakan niat, ditolak puasa Ramadan, nggak diterima. Niat itu motif. Niat itu motif. Motifnya, niatnya supaya dapat uang. Kita pergi ke luar negeri, niatnya untuk dapat dolar. Tapi punten sekali. Kalau motifnya hanya untuk dolar, life is not for bread. Hidup itu tidak untuk makan saja. Kalau hidup hanya untuk makan, ya dolar, beli makanan, gitu ya. Hidup itu bukan untuk itu. Kalau begitu, monyet pun bisa. Monyet gerak dapat makanan, burung gerak di pagi hari dapat makanan. Apa bedanya tuh kita sama monyet dan burung? Masya Allah. Manusia yang bernilai, manusia yang berkepribadian. Maka punten sekali, tanamkannya. Ya Allah, izinkan kami, berikan rasa tulus di hati kami. Ada pasien saudara kami dalam
kanker. Mudah-mudahan ilmuku bisa mengobatinya, ya Allah. Engkau pemberi kesembuhan kami yang ikhtiar, ya Allah. Mudah-mudahan dengan jalannya kami bekerja di rumah Dinda, inilah pintu ibadah, inilah sajadah kami, ya Allah. Ucapkan itu, maka setiap langkahmu, setiap gerak-gerikmu, setiap operasimu, itu ibadah. Itu niat. Niat itu tentukan sekali. Maka punten, semakin baik niatmu, semakin kuat kekuatan hidup. Karena kata Kanjeng Nabi, kamin amalin qalilatin yukasirhunni, amalin kasiratin yukallunni. Berapa banyak aktivitas dari pagi sampai malam, tapi kecil dari niat. Berapa banyak amalan yang sedikit, tapi karena baik niatnya jadi besar dari saja. Ketika masuk ada tisu di lantai tergelap di rumah sakit, pasien atau perawat atau dokter keringetan panas gitu karena AC belum nyala, sehingga dandanannya agak luntur. Mungkin tadi pagi Bunda ya, Dokter Ima itu pakai tisu, pakai Revlon, pakai tisu, dia lupa tisunya dibuang di lantai. Datang pendatang tisu, punten. Tisu bagi mata kita kecil, tisu adalah kotor, tapi lihat, jangan menjadi besar di Allah, indah, kan bersih itu adalah manifestasi dari keberimanan, bukti dari orang beriman. Saya ambil dah. Bukan karena pingin pencitraan, bukan disebut pakai reward. Saya ambil sama. Niat karenamu, ya Allah. Kecil, tapi di hadirat Allah itu besar. Jadi niat itu penting. Ini adalah value. Betul. Yang satu ibadah, value. Yang kedua niat. Membedakan antara ibadah dan ibadah. Niat itu, teman-teman di Rumah Sakit Dinda, niat itu seperti biji semangka. Ya. Nabi menyampaikan kepada Sayyidina Umar bin Khattab, ketika hendak pergi umrah, dia izin kepada Allah. Izin ya Rasulullah, kami hendak pergi umrah. Rasul bersabda kepada Khalifah Umar, Bismillahirrahmanirrahim, ya niat wa innama likum ri'in madawa. Setiap gerak-gerik, setiap langkahmu, setiap pikiranmu, setiap lintasan hatimu akan jadi ibadah. Lihat Allah kalau engkau niatkan karena Allah. Maka aktivitasmu itu tergantungnya. Maka niat itu seperti, kalau boleh digambarkan, seperti biji semangka. Bunda mungkin lagi siang begini nikmat sekali makan semangka sebelum masuk Ramadan gitu ya, karena masih Sa'ban sekarang ini. Ada semangka warna merah, semangka warna kuning, manis dan dingin, dan ini kan kecil bijinya. Kemudian kita tanam itu biji di tanah, disiram, dia tumbuh batang, tumbuh rati, tumbuh daun, tumbuhlah buah. Buahnya besar, ada yang 7 kilo, bahkan ada yang 10 kilo. Berawal dari biji semangka yang kecil, berbuahkan semangka yang 10 kilo. Semangka itulah niat. Maka hati-hati dengan niat, hati-hati dengan motif. Luruskan, istaqim niyatukum. Kanjeng Nabi, niatul mukmin nisfu amal. Niatnya orang yang beriman, dia telah mengantongi 50% ibadah. Itu nikmatnya kita beragama Islam. Semua fasilitas menjadi ibadah. Maka Kanjeng Nabi pernah, ajibtu bi amrin mu'min. Aku sangat kagum, aku sangat takjub dengan urusan orang-orang yang beriman. Sangat kagum, sangat takjub. Kenapa gitu? Tidak ada nikmata syakoro, wa ada musibah sabaro. Ketika dia dapat nikmat, dia dengan tetap kepada Allah, syukur kepadanya. Ketika dapat musibah, dia sabar. Nikmat, syukur, ibadah. Musibah, sabar, ibadah. Jadi tidak ada ruang untuk tidak ibadah. Semua jadi ibadah. Musibah jadi ibadah, nikmat jadi ibadah. Jadi takjub Rasulullah itu. Tidak ada celah kesia-siaan orang yang beriman itu. Semua jadi ibadah. Dia tenun amal. Kang Rasid menggunakan baju putih.
biasanya apa karena ini sedang di rumah sakit saya pakai baju putih punten ya, Ibu Hajah dan Riris. Kain putih ini bahan bakunya adalah benang. Dia ditenun jadilah kain. Begitupun juga amal. Untuk menenun amal, benangnya adalah iman. Iman itu menenun amal kebaikan. Tidak akan jadi kebaikan kalau tidak punya benang keimanan. Jadi nikmat besar kalau kita beriman, karena dengan keberimanan itulah kita menenun amal. Jadi silaturahim, menenun amal. Menjadi pelayan di rumah sakit, menenun amal. Itu semua karena keberimanan kita. Itu jadi ibadah. Masya Allah. 2. 3. Ketiga, ini namanya upgrade your value. Itu nomor ketiga adalah amal. Aktivitas. Tadi 50% niat, nah 5% adalah amal. Ada pakar, seorang pakar dari Amerika Serikat, dia menyampaikan kunci sukses itu ada 3 faktor. Mau sukses menjadi dokter, sukses menjadi seorang perawat, sukses menjadi seorang teacher, instruktur, ya itu ada 3 faktor. Dan ini sudah diujikan hukum ini sudah ratusan tahun. Faktor pertama, kunci sukses itu adalah knowledge, pengetahuan. Itu inti. Knowledge itu pengetahuan di bidang kedokteran, pengetahuan di bidang farmasi, pengetahuan di bidang manajemen, merawat bagaimana rumah sakit itu terawat, gitu ya. Itu namanya knowledge. Faktor yang kedua menjadi sumber memberikan kontribusi kesuksesan dalam berkarya, beramal, membangun legacy, membangun karya adalah setelah knowledge, skill, kemampuan. Sekarang cukup harus diwaspadai, Bunda Yana, terutama Dr. Ima, izin. Sekarang ini banyak sekali para mahasiswa yang tamatan S2, bahkan dari luar negeri, S3, S1 di dalam negeri, itu useless. Kehilangan lapangan kerja. Karena dunia kerja ini bergeser. Dulu sampai ada satu universitas, fakultas kedokteran itu kosong. Fakultas fisika itu kosong. Dulu fakultas kedokteran menjadi favorit, fakultas engineering menjadi favorit. Sekarang itu useless, kosong. Bahkan sekarang yang paling favorit adalah komputer, teknik informatika. Jadi YouTuber, jadi vlogger, jadi video, jadi online. Ketika bawa ijazah ke perusahaan itu, mereka, kamu punya keahlian apa? Jadi ijazah sudah mulai tidak dilirik sekarang ini. Ini namanya useless. Skill itu juga berkontribusi. Oh, saya bisa online, oh saya bisa bisa bikin video katakan, oh saya bisa bisa e-marketing gitu, e-commerce gitu. Nah, ini namanya memupuk diri dengan skill. Yang ketiga, yang ketiga adalah attitude, akhlak. Ternyata setelah diperiksa mana yang dominan dari ketiga ini, ternyata knowledge itu memberikan kontribusi kepada kesuksesan itu hanya 10%. Bayangkan. Kemudian yang kedua, skill, keahlian, itu memberikan kontribusi kepada kesuksesan kerja, itu 10% ternyata. 10%. Dan ternyata yang nomor 3, 80% yang memberikan kontribusi kepada kesuksesan karir atau kerja adalah attitude. 10, 80. 3 ini, orang yang punya skill tapi sombong, gak laku. Dia punya knowledge tapi sombong, gak dilirik. Ya, ada orang yang tawadu, disiplin, walaupun dia tamatan SMA, karir. Knowledge, attitude itu sangat menentukan. Nah, dalam posisi inilah, attitude itu diasah lewat Ramadan. Semakin terupgrade your value itu. Kesabarannya, kesabarannya, rasa tawaduknya, penghambaannya kepada Allah, itu semakin terasah ketika engkau jumpa dengan Ramadan. Masalah. Punten, excellent service, contoh, melayani pasien, itu bukan pakai knowledge. Melayani pasien itu dengan
akhlak. Akhlak itu dengan hati. Silakan Pak, silakan Ibu. Insya Allah Ibu sehat. Punten, Pak. Excellent service, excellent service itu pakai hati, bukan pekerjaan akal. Sabar, santun, bersyukur, tawadu, gitu ya. Itu hati, attitude. 80% memegang kendali dalam sukses hidup. Masya Allah. Ramadan membentuk. Maka Nabi menyebutkan bahwa Ramadan harus sabar. Ramadan itu adalah bulan sabar. Dokter Adita Punten, Nabi pertegas tentang kesabaran ini. Bahkan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 45, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Bahwa kami tahu melihat Bunda Ayahanda dalam keadaan penuh dengan permasalahan. Bunda dan adindaku banyak hajat yang belum terkabulkan, banyak tujuan yang belum tercapai. Karena tenaga sudah letih, kemampuan sudah terbatas, jadi tujuan masih belum tercapai kan. Nah, di situ Allah memberikan tahan supaya tujuanmu segera tercapai, supaya hajatmu segera tercapai, supaya masalahmu segera terpecahkan. Allah memberikan jalan fast track. Penuhilah semua kebutuhanmu, tujuanmu, dan permasalahanmu dengan minta tolong. Ya. Minta tolong, bukan call 888, tidak. Gitu ya. Atau ketik hashtag, tidak. Minta tolong dengan dua hal. Wasta'inu bis-sabri wassalah. Minta tolonglah dengan kemampuan kesabaranmu, dan minta tolonglah dengan kemampuan sholatmu. Sabar dan sholat ini berat. Jam 3 sudah bangun persiapan sholat subuh, itu teh berat. Ya, sabar Kang, nggak diinjak terus pas sabar, itu teh berat. Wa innaha lakabiratun, betul berat. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Khusyuk ini dikategorikan ada nomor 4, namanya ikhlas. Baik. Maka Nabi menyebutnya harus sabar. Imam Mutasawwifin a'rifin billah, Imam Abu Thalib Al-Makki, beliau menyampaikan yang dimaksud minta tolong kepada kesabaran itu adalah puasa. Nabi menyebutkan bahwa puasa itu secara spesifik adalah syahrus sabar. Ramadan itu adalah bulan kesabaran. Orang yang puasa untuk menghadirkan kesabaran dalam kehidupan itu lewat puasa. Suami harus sabar. Istri harus sabar. CEO perusahaan harus sabar. Ibu komisaris perlu sabar. Ibu direktur harus sabar. Pak dokter, perawat harus sabar. Pasien, ajarin kesabaran. Anak, ajarin kesabaran. Sabar itu meliputi. Maka Nabi mempertegas as-sabru yu'inu kulli amali. Sabar itu faktor penentu menyelesaikan pekerjaan. Punten, sekali lagi katakan Nabi, as-sabru yu'inu kulli amali. Sabar itu apa namanya? Passion ya. Passion. Gitu ya. Sabar itu adalah faktor memuluskan pekerjaan. Coba kalau seorang dokter tidak punya rasa sabar ketika melakukan operasi, Masya Allah itu mengancam nyawa pasien. Ya. Begitupun seorang pemuda ganteng atau wanita cantik gitu. Kalau tidak punya sabar, sudah jual diri, naudzubillah min dzalik. Ya, maka muncullah punten sekali anak muda. Maka orang tua, nak, sabar, nak. Sabar, nak. Sibukkanlah dengan bola, sibukkan dengan sekolah. Nanti kalau kamu sudah S1, mama dan papa siap menikahkanmu. Sabar, nak. SMA, sudah nggak sabar. Coba, kalau kesabaran tidak dimiliki oleh sang ayah, kalau kesabaran tidak dimiliki oleh sang ibu, hancur peradaban ini. Begitupun tidak dimiliki oleh para milenial. Maka muncullah MBA, kirain itu gelar dari kampus, ternyata gelar dari jalanan, merit by accident. Muncullah cabe-cabean, gitu ya. Cabe-cabean, Masya Allah, gitu ya. Ya mungkin di kawasan Tangerang tahu itu cabe-cabean ya dokter Dita ya. Kang Rasid itu kan perempuan, ada laki-laki. Kalau laki-laki adalah terong-terongan, gitu ya. Kang Rasid ada jenis lain namanya banci. Kalau banci mah terong dicabein, gitu ya. Maka punten sekali,
Coba kalau tidak punya kesabaran, muncullah layangan putus para pelakor, nggak sabar dengan istrinya satu, atuh. Sabar atuh. Maka pun dan sekali, sabar itu menolong. Dan sabar itu bisa didapatkan, sabar itu bisa diraih melalui puasa Ramadan. Maka upgrade your value with Ramadan. Nah, betul sekali. Terakhir, ibadah sudah, kemudian niat sudah, nomor 3, amal sudah, skill, knowledge, attitude. Attitude bisa diasah lewat Ramadan. Terakhir adalah ikhlas. Ikhlas. Nah, tentang ikhlas Allah berfirman di surah Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka-mereka yang bekerja, mereka-mereka yang berpuasa, mereka-mereka yang sedang beribadah, itu sangat berat dirasanya oleh mereka kalau tidak memiliki keikhlasan. Wa innaha lakabiratun, berat sekali. Tapi bagi mereka-mereka yang ikhlas menghamba kepada Allah itu ringan. Kita melihat seorang ibu punya anak 12, Masya Allah, kapan dia istirahat? Anak ini nangis, anak itu naik ke kulkas, yang ini naik ke televisi. Itu si ibu kalem. Ya Allah, ibu. Ya, punten. Saking ikhlas, ya, keikhlasan itulah. Maka punten sekali, ikhlas ini kalau boleh digambarkan supaya mudah dicerna, pegang 4 ini, ibadah, niat, amal, ikhlas. Ikhlas itu lihat punten, lihat kita punya surat dalam Al-Qur'anul Karim namanya surat Al-Ikhlas, ya Dokter Adita ya, surat Al-Ikhlas. Tapi punten, kita baca yuk. Adakah kalimat ikhlas dalam itu surat? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Adakah kalimat ikhlas dalam surat itu? Tidak ada. Nggak ada. Tapi kenapa dikasih surat Al-Ikhlas? Surat ini hendak menunjukkan bahwa dalam hatimu jangan musyrik, cukuplah Allah satu-satunya. Lihat lihat kopi. Mah, punten mah, bolehkah aku minta kopi manis? Atau teh manis? Punten sekali. Itu teh membuat manis karena ada gula. Itu kopi disebut manis karena ada gula. Tapi nggak disebut kopi gula atau teh gula. Tapi sebenarnya teh manis. Tapi gula marido. Ya, begitupun juga ikhlas. Nggak disebut. Maka orang-orang ikhlas, dia dalam merawat pasien, dalam datang ke rumah sakit, punten, dia tuh tulus hatinya itu. Terlihat tergambar di wajahnya, tidak gegana, gelisah, galau merana. Atau lihat di body language-nya tidak andilo antara dilema dan galau. Gitu ya. Karena memang hatinya bersih, bening gitu ya. Pure gitu ya. Nah, maka mereka-mereka yang punya ikhlas itu 2, dia punya karakter. Dia dia bekerja tidak pamrih. Sebab kalau pamrih siap-siap hatimu perih. Dia kalau bekerja tidak bersyarat. Sebab kalau bekerja bersyarat cintanya berkarat. Masya Allah. Nah, penutup, Dr. Adita nanti kita dielaborasi. Ikhlas itu seperti punten. Ikhlas itu seperti tadi biji tanaman yang unggul, katakan biji tanaman semangka, dimasukkan ke dalam tanah. Tumbuhlah batang, daun, kemudian disiramin, berbuahlah. Biji itu niat. Media tanam itu amal. Menyirami itu adalah ikhlas. Ada orang, dia punya tanaman, dia tumbuh, dia tanah, tapi jarang disiramin, tumbuh. Tapi punten, kualitas tanamannya redup. Kualitas tanamannya banyak hama. Seperti sholat tahajud. Dia sholat, ya, tapi tidak ada keikhlasan. Maka kualitas tahajudnya tidak berefek. Jadi, biji itu adalah niat, tanah itu adalah amal, disiramin itu adalah ikhlas karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Hatur nuhun, sudah hampir 45 menit. Silakan kita diskusi. Lagi panas begini ya. Saya kembalikan ke mikrofon ini ke Pak Dr. Haji Adita. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kang Rashid untuk materi yang disampaikan pada siang hari ini. Ya, mungkin langsung saja ya kita ke sesi tanya jawab. Punten, Kang, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Bangga.
dari Ibu Salamah ini Kang. Ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Kang Rashid. Yang pertama, apakah boleh memaksimalkan waktu sahur untuk ibadah? Jadi sahurnya misal hanya dengan kurma saja. Terus untuk pertanyaan yang kedua, apakah boleh baca Quran di dalam hati? Sekian, terima kasih katanya Kang. Masya Allah. Menyempurnakan waktu sahur, Masya Allah, dengan membaca Al-Quran. Itu adalah aktivitas Rasulullah dan aktivitas para sahabat ketika menjelang sholat subuh, sholat fajar. Karena punten sekali, sahur itu adalah pembeda antara puasanya kita dan ahlul kitab. Faslu masyamina wa syamu ahlul kitab as-sahur. Pembeda antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah sahur. Kemudian sahur itu adalah waktu yang prime time, waktu yang mustajab. Di negeri ini tidak ada tempat yang mustajab. Yang ada tempat mustajab hanya di Saudi Arabia, di Makkah, di Madinah, di Mina dan di Muzdalifah dan Arafah. Lantas kalau kami di sini dikatakan di rumah sakit Dinda atau di Tangerang, tidak ada tempat yang mustajab, walaupun di masjid. Tetapi Allah adil. Di negeri ini adanya hanya waktu yang mustajab. Kapan itu waktu yang mustajab? Adalah sahur, sepertiga malam. Allah turun ke langit dunia dan melihat dengan para malaikatnya, siapa yang minta akan aku beri, siapa yang minta ampunan akan aku ampunkan. Itu waktu sahur. Dan punten, waktu sahur itu paling utama adalah membaca Al-Quran dan istighfar. Sampai Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Mereka-mereka yang hadir di waktu sahur, mereka banyak beristighfar. Ya, kemudian Allah berfirman, inna nasiyatal liyasdu atau wukila. Jika waktu sahur engkau gunakan untuk membaca Al-Quran, itu lebih dalam dan mudah difahami dan nancap di jantung. Itu maka para penghafal Al-Quran itu sangat dominan di waktu sahur. Jadi berbeda pembacaan Al-Quran di waktu sahur itu. Lebih dalam, lebih tentram. Nah, Kang Rashid, pertanyaan Ibu Salamah, apakah boleh dibacakan itu di hati atau ditalafudkan? Nah, Allah berfirman kepada Rasulullah, "Atalafudu bil lisan", diucapkan itu berpahala. Ya, tetapi punten kalau boleh baca Quran dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Kalau dari kiri ke kanan berarti membaca Latin. Kalau dari kanan ke kiri bahasa Arab, yang akan mendapatkan pahala kalau engkau membacakan bahasa Arabnya. Setiap di kulli harfin halawah. Setiap huruf 1000 pahala. Apalagi di sahur. Apalagi di sahur terucapkan. Maka punten terbat Kang Rashid, saya suka terbata-bata, ya tak gitu ya. Justru punten sekali. Allah lipat gandakan pahalanya. Kalau punten, kalau sudah lancar, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada yang baru terbata-bata, kul huwallahu terbata-bata, ya tak gitu. Nah, justru ketika terbata-bata itulah Allah lipat. Jadi soalnya punten, kalau terbata-bata itu kan capek tenaganya, tapi maaf, pahalanya oleh Allah kalau yang terbata-bata, satu huruf itu jadi 2000 pahala. Ya, maka punten sekali dibaca oleh hati itu akan alangkah indahnya untuk melatih tajwid, melatih lidah terbiasa. Nah, terus bagaimana kalau sahur pakai kurma saja? Justru itu anjuran Nabi. Nabi itu kalau boleh punten sekali jangan tinggalkan sahur. Sampai Allah berfirman lewat hadis qudsinya, fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah bersama para malaikatnya bersolawat kepada mereka yang melakukan sahur. Jadi punten, kalau mau mendapatkan salawat dari Allah, kalau ingin dapat salawat dari malaikatnya Allah, sahur. Kalau yang tidak sahur nggak dapat salawat dari Allah. Salawat Allah itu adalah ampunan. Salawat Allah itu adalah limpahan rezeki. Salawat ampun itu adalah jaminan. Kalau salawatnya malaikat kepada yang sahur, memohonkan ampun kepada Allah untuk yang sahur. Dan katakan kanjeng Nabi, kalau boleh jangan tinggalkan sahur, walaupun seteguk air. Lihat,
Saking pentingnya sahur, walaupun seteguk air atau satu biji kurma. Kangjeng Nabi menganjurkan barokah kalau sahur dengan kurma. Enggak? Kurma yang lezat di lidah, entah itu kurma sukari, kurma ajwa, kurma mejol, kurma susu. Enggak. Terima kasih Dokter Andi. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kang. Dan Mangga. dari Doni Salmanan ini. Apa tuh? Dari Doni Salmanan, Kang. Assalamualaikum, Kang Rashid. Salam. Bagaimana menjadikan diri kita lebih ikhlas ketika kita bekerja dengan banyak tekanan, serta bagaimana menjaga puasa kita untuk terhindar dari nafsu amarah. Terima kasih. Misalnya sedang banyak tekanan. Terima kasih ya. Terima kasih bahwa ini entah saudaranya atau apa nggak tahu, mudah-mudahan sehat ya mereka. Jadi bagaimana diri ini ikhlas? Karena punten Bunda Ayahanda, kalau hati sudah ikhlas, ibadah itu jadi ringan. Tapi punten kata Kangjeng Nabi, al-ikhlasu kanjun min kunuji. Ikhlas itu adalah perbendaharaanku, kata Allah. Jadi kalau kita ikhlas, mohonlah kepada Allah. Karena yang tahu keikhlasan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minal mukhlisin. Maka kalau boleh, salah satu anjuran guru-guru, para ulama, perbanyak surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Biar Allah memberikan keberkahan kepada kita supaya kita dikasih kemampuan ikhlas. Yang kedua, justru dengan puasa itu nafsu jadi tunduk. Nafsu jadi tunduk, amarah jadi tunduk. Puasa saja. Lakukanlah hukum-hukum Allah, nanti nafsu akan Ada satu kisah izin tentang nafsu ini ya, tentang nafsu. Allah dalam satu kitabnya, ada para ulama menyampaikan, Allah itu menciptakan nafsu. Nafsu itu di dalam tubuh kita, kalau setan di luar kita. Nah kadang nafsu dan setan suka berselingkuh. Ya, nafsu adanya di dalam tubuh kita, sedangkan iblis dan setan ada di luar kita. Nah kadang nafsu dan tubuh kita suka berselingkuh dengan iblis dan setan. Suka diiyakan apa kata setan, suka diiyakan apa kata iblis. Maka itu nafsunya nafsu amarah. Karena suka mengiyakan ada yang orang luar. Gitu. Katanya kampung tetangga sebelah lebih indah gitu ya. Itu karena itu nafsu. Nah, justru Ramadan ini adalah mengupgrade. Ingat, judul utamanya upgrade your value. Yang tadinya nafsu amarah, nafsu lawamah, di-upgrade menjadi nafsu mutmainnah. Lewat apa, Kang? Lewat seminar, lewat pendidikan Ramadan namanya. Jadi Ramadan itu mengupgrade nafsumu yang amarah menjadi mutmainnah, menjadi tentram. Sabar, insya Allah. Justru dengan itu, Kang Rashid berpesan, punten sekali, perbanyak surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, dan sholawat kepada Rasulullah. Terima kasih. Oke, baik. Punten, ada satu lagi pertanyaan. Mangga. Tidak ada namanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Satu, jika seorang wanita masuk Islam sembunyi-sembunyi, suatu hari ia terpaksa membatalkan puasa Ramadan karena mengkhawatirkan keselamatan dirinya dari kemarahan keluarganya, apakah dia wajib mengqadha? Yang kedua, jika seseorang tidur sebelum maghrib dan tidak bangun kecuali setelah fajar esok harinya, apakah puasanya sah untuk besoknya? Saya ulangi pertanyaan terakhir, Dr. Aditya. Apa pertanyaan terakhir? Ya, saya ulangi, Kak. Jika seseorang tidur sebelum maghrib dan tidak bangun kecuali setelah fajar esok harinya, apakah puasanya sah untuk esoknya? Terima kasih. Terima kasih. Masih berkenan mendengar sahabat-sahabat di Rumah Sakit Dinda. Jadi punten, ada yang harus disembunyikan, ada yang harus dipublikasikan. Salah satu ajaran agama yang harus dipublikasikan adalah menikah.
Menikah tidak boleh sembunyi-sembunyi, harus dipublikasi. Oh, A sudah menikah dengan B. Itu namanya walimatul arus. Karena kalau dia sembunyi-sembunyi itu bakal jadi fitnah. Dia sudah menikah apa belum? Harus dipublikasi. Termasuk yang sirri. Maka efek menikah sembunyi-sembunyi, datanglah film Layangan Putus, Pelakor Tea. Jadi harus dipublikasi. Yang kedua, beragama. Syahadat itu harus dipublikasi. Aku telah memeluk agama Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak boleh sembunyi-sembunyi. Harus dipublikasi. Nah, maka karena kita harus punya komitmen kepada Allah. Komitmen bahwa aku mencintaimu bukan setengah-setengah, tapi bahwa kita bukan sometime, tapi every time. Nah, maka penting sekali yang dimaksud sembunyi-sembunyi mungkin di hadapan keluarga yang belum Islam semuanya kayaknya ini. Kalau karena perlu ada jaminan, ada hubungan persaudaraan namanya mu'alaf, maka ini ada jaminan dapat mustahik zakat, ya, jaminan sosial. Yang kedua, kalau toh dia masih sembunyi di keluarga, nah itu dia. Maka sekali dia tadi puasa harus selesai, dan kalau tidak selesai kodok, harus kodok. Karena dia sudah memeluk agama Islam. Sudah memeluk. Maka sembunyi ini karena memang keluarga. Ya, maka karena itu untuk keselamatan dirinya itu diperbolehkan buka. Katakan, mungkin dia belum tegar menyatakan di depan orang tua yang masih non muslim, atau belum, karena dia masih serumah. Nah, maka kenapa dalam agama Islam ada mu'alaf, itu adalah jaminan sosial. Maka dibiayain, kasih rumah sebelum, karena mereka akan mengusirnya, katakan. Tetapi kalau masih satu rumah, dia mencoba pelan-pelan. Nah, boleh, kayak sholat pun juga sama, kayak sembunyi-sembunyi juga sholat. Nah, dalam kondisi itu, buka boleh. Untuk keamanan dalam ini. Tetapi punten itu kan harus segera mengupgrade keadaan itu. Tetapi wajib kodok tetap. Karena itu adalah kewajiban bagi orang yang beragama Islam. Terima kasih. Yang kedua, seorang yang tidur sebelum maghrib, Masya Allah, apakah dia mungkin hidup sekamar sendirian kayaknya ya dokter ya? Dia tidak punya teman gitu ya, atau tidak ada alarm handphone. Kalau toh dia, maaf sekali, sebentar lagi kan maghrib, siapin alarm atau kedua pesan ke tetangga, teleponnya saya gitu. Ya. Dan kalau orang tua di rumah tidur menjelang maghrib kan tidak boleh, itu ngundang penyakit kan gitu. Ya kurang bagus gitu ya. Nah, bagaimana kalau mungkin kecapean gitu, udah ngantuk banget tidur, bangun-bangun subuh, sah dia puasanya, sah. Nah, pas bangun-bangun, pas subuh atau puasa lagi itu, dia tidak puasa gitu. Jadi dia puasa nyambung gitu. Ah, itu kan rupiah al-qalam, hukum diangkat oleh Allah kepada orang yang sedang tidur. Gitu ya. Terima kasih, teman-teman. Baik, terima kasih kepada Kang Rashid. Mungkin kita cukupkan untuk sesi tanya jawab kali ini. Silakan punten Kang untuk bersama dipimpin oleh Kang Rashid. Baik, terima kasih. Ini saya kelihatan antusias, pertanyaannya banyak ya Dokter Aditya ya. Tetapi mudah-mudahan ini hanya sebagai booster. Preparing namanya kick off to Ramadan. Jadi nanti membuncahnya kita tuangkan di Ramadan. Semoga yang tidak berkesempatan bertanya pada siang hari ini dan bisa berkesempatan di pertemuan yang berikutnya, insya Allah. Mari kita tutup pertemuan ini. Kita sudah menemukan 4 poin bahwa setiap langkah hidupmu adalah ibadah. Yang kedua, pembedaan antara ibadah dan adat istiadat adalah niat. Kemudian amal itu ditentukan sekali oleh knowledge, skill, dan attitude. Untuk mengasah attitude adalah lewat Ramadan. Dan yang ketiga adalah ikhlas karena Allah. Upgrade your value with Ramadan. Kita mohonkan kepada Allah semoga Ramadan kita sebentar lagi kita bisa menyambut dan memperlakukannya secara spesial, karena Ramadan pun juga spesial. Sampai Allah mengatakan Ramadan Karim. Ramadan itu sangat dermawan.
Ramadan itu sangat baik sekali, keberlimpahan pahala, lipat gandaan ibadah. Maka kita pun harus mentreatment bulan suci Ramadan dengan program-program yang istimewa. Juga berhadapan dengan Ramadan dengan keistimewaan. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan itu. Bersama-sama kita sholawat dan kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al majalisana majalisa Rasulullah. Ya Allah, jadikan majlis kami ini rumah sakit dina majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waj'al ayyamina ayyami Rasulullah. Jadikanlah hari-hari kami beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasrah suduruna bi'ulumi Rasulullah. Ya Allah, lapangkan dada ini, lapangkan jiwa ini sehingga melahirkan akhlak yang mulia, akhlak sabar, akhlak syukur, akhlak taubat dan akhlak yang ikhlas dengan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wamla qulubana bi hubbi Rasulillah. Ya Allah, penuhilah jiwa kami, relung pikiran kami dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, lafadkanlah di lidah ini di akhir kehidupan kami dengan ucapan la ilaha illallah. Allahumma barik lana fi sya'bana. Ya Allah, limpahkanlah keberlimpahan nikmat dan aneka ragam karunia dengan berkesinambungan keberkahan bulan Sya'ban ini. Wa baligna Ramadan. Limpahkanlah kemampuan kami untuk mengisi Ramadan, untuk mengupgrade nilai kami, upgrade your value with Ramadan. La haula wala quwata illa billah bisirri asmaril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atur nuhun, terima kasih. Yang hilaf dan salah kesalahan Kang Rashid, semoga Allah memaafkannya. Yang benar di Al-Quran, semoga kita mampu bisa menjalankannya. Oleh karena itu, Dr. Anita Ista izin kita tutup kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya kembalikan mikrofon kepada beliau. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kang Rashid. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih untuk ilmunya pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan pada siang hari ini oleh Kang Rashid dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita bisa mengupgrade diri kita, value kita, ya, dengan 4 poin utama tadi yang telah disampaikan, yaitu ibadah, niat, amal, dan ikhlas. Semoga ini tidak hanya kita lakukan di bulan Ramadan saja, kita dapat melakukan di bulan-bulan selanjutnya setelah Ramadan. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Kang Rashid atas waktu dan ilmunya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Turnuhun Narita dan para jamaah turnuhun Rumah Sakit Dinda. Jumpa kembali dokter ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.